Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah membahas tentang kajian fikih dan ilmu hadisnya bercampur tentang sunnah bid'ah. Sekarang kita kembali kepada kajian ilmu tasawufnya. Kita membahas kitab Sirrul Asrar dari bab pertama. Bab pertama, judul dari kitab ini adalah menjelaskan tentang awal penciptaan manusia. Buku Syekh Abdul Qadir Jilani ini kualitasnya sangat tinggi karena ditulis berdasarkan bukan hanya Al-Quran dan hadis, bahkan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilham yang langsung beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memakainya karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini termasuk ulama yang diakui oleh dunia Islam. Di ulama-ulama besar yang hidup semasa dengan beliau, semuanya mengakui kewaliannya, kealimannya, kewaraannya, dan banyak sekali karamah yang beliau miliki. Sampai hari ini ulama-ulama mursyid di dalam dunia tasawuf tarikat pun memakai pendapat beliau dan mengakui beliau sebagai wali kutub, salah satu pimpinan para wali. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab ini beliau menjelaskan, ya, i'lam waffaqallahu lima yuhibbu wa yarda lamma khalaqallahu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala min nuri jamalih. Jadi kata beliau, ketahuilah semoga Allah memberi taufik kepada kita pembaca, ya, terhadap segala yang dicintai dan diridhai Allah. Beliau menjelaskan ketika Allah menciptakan pertama kali, yang diciptakan Allah adalah ruh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan awwala min nuri jamalihi. Jadi ruh Muhammad ini diciptakan dari cahaya jamalihi, cahaya keindahan wajah Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam hadits qudsi, khalaqtu Muhammadan awwala min nuri wajhi. Yang pertama aku ciptakan adalah Muhammad, ya, nur Muhammad dari nur wajahku. Di dalam Al-Quran kata zat tidak ada disebut, yang ada kata wajah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dalam ilmu modern dikenal istilah zat untuk menunjukkan diri sesuatu dari orang atau benda dan seterusnya. Tetapi dalam Quran tidak ada disebut, tetapi dalam hadis ada juga ketemu istilah zat. Seperti tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan coba-coba memikirkan dengan akalmu zatnya. Karena akal ini tidak mampu menjangkau wilayah zat, ya, sehingga nanti ulama-ulama kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama tauhid mengatakan karena tidak mampu menjangkau zat Allah, maka mereka menyerah dengan mengatakan Allah itu tidak berbentuk, tidak ada rupa, tidak ada warnanya. Unimagine, wilayah yang tak bisa dibayangkan oleh akal. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama diciptakan Allah adalah nur Muhammad dari nur wajahnya. Maka Syekh Imam Sadli, ya, mendapatkan ilham dalam bentuk salawat nur zati. Disebutlah nanti Muhammad ini, nur Muhammad ini nur zati wasirisari, ya, nur zati, nur jatnya, nur jatnya. Nur Muhammad yang pertama kali Allah ciptakan ini nanti diutus di akhir zaman, di akhir penutup para nabi. Tetapi Nur Muhammad yang diciptakan Allah pertama kali ini, nanti ini pun tersebar ke seluruh ruh-ruh manusia.
Maka seluruh kita ini Bapak Ibu, kata ulama tasawuf, kita ini semuanya memiliki Nur Muhammad. Ini rahasia dalamnya. Kita ini semuanya memiliki Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini termasuk alam ruh, wilayah ruh yang merupakan bahagian dari kekasih Allah. Dia sangat mencintai Allah. Dan dia makhluk pertama yang Allah cintai. Nah, maka orang-orang tua kita dulu kan sering mengatakan, kamu kalau mau berbuat, jangan hanya pakai akal pikiran, jangan pakai hawa nafsu aja. Coba tanya hati nuranimu. Ya, coba pertimbangkan, tanya hati nuranimu. Pikir itu pelita hati, pertimbangkan, tanya hati nurani pribadi. Hati nurani ini, inilah yang kalau disetarakan dengan alam ruh, wilayah tasawuf, tarekat, inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Ya, dalam ilmu tarekatnya. Kemudian beliau menjelaskan, Nabi SAW bersabda, awalama khalaqallahu ruhi. Oh, yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhku, kata Nabi. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah nurku. Wa awalama khalaqallahu qalam. Yang pertama Allah ciptakan pena. Dan yang pertama Allah ciptakan akal. Jadi hadis ini banyak Bapak Ibu. Ada hadis yang pertama diciptakan Allah adalah ruhku. Ada hadis lagi mengatakan nuri. Ada hadis lagi yang pertama diciptakan kolam pena. Nah, ini hadis Abu Daud. Ini dianggap sebagian ulama dengan hadis sahih. Ada yang menyebut hadis hasan, makbul, diterima. Ada juga hadis lemahnya bercampur. Dan yang pertama diciptakan Allah adalah akal. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dimaksud dengan Nur Muhammad, dengan kolam pena, dengan akal. Nah, ini akalnya akal tingkat kenabian ya. Dengan ruhku itu adalah sama. Itu adalah syai'un wahid. Sebenarnya itu sama. Dia adalah hakikat Muhammadi. Itulah hakikat Muhammad SAW. Kalau kita pahami seperti ini Bapak Ibu, sepertinya ada benarnya. Benarnya di mana? Maka Nabi Muhammad itu karena dia dianggap pena, kolam pena. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad, lalu disuruhlah Nur Muhammad atau kolam pena ini untuk menuliskan kejadian alam semesta ini di Lauh Mahfuz. Nah, dalam bahasa ilmu kalamnya, filsafat dan tasawufnya, Allah itu kalau berfirman tidak ada suaranya. Kalau zatnya berfirman, dirinya berfirman, gak ada suaranya. Yang bisa memahami perintah-perintah firman Allah itu hanya Nur Muhammad, kolam, pena. Maka dituliskanlah oleh pena, kolam, Nur Muhammad itu apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an pertama kali kata Ibnu Abbas diturunkan ke Lauh Mahfuz. Nah, jadi ketika Allah berfirman, Nur Muhammad lah yang menuliskannya, kolam di Lauh Mahfuz. Nah, jadi kolam pena itu, Nur Muhammad itu sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah hafal Quran. Jadi kedatangan Jibril itu hanya untuk membongkar apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad kembali. Dari mana kita tahu Nabi Muhammad sudah hafal Quran? Satu waktu ketika Jibril membaca Quran, tiba-tiba bacaan Quran Jibril didahului oleh Nabi Muhammad. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kamilah yang mengumpulkan Quran. Kalau sudah kami baca baru ikuti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lebih dulu tahu, seolah-olah lebih dulu tahu ayatnya daripada Jibril. Nah, maka dari situ dipahami Syekh Abdul Qadir Jilani dalam lapas lain, di dalam diri kita, di dalam diri Nur Muhammad ini sebenarnya sudah ada Al-Quran, hafalan Quran. Jadi kalau kita menghafal Quran, itu seolah-olah menghidupkan kembali apa yang ada di Nur Muhammad kita itu. Itu kajian dalamnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lakin summiya nuran, kenapa diberi nama nur? Likaunihi sobian anid zulmaniyah. Disebut nur karena dia bersih dari sifat kegelapan. Ya, maka disebut Nur Muhammad. Ya, sifat kegelapan yang menghalangi kebesaran Allah, Jalalullah. Sebagaimana firman Allah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
Ini salah satu dalil ayat Quran adanya Nur Muhammad. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah, didatangkan Allah. Apa yang didatangkan Allah? Yaitu nur. Jadi di sini Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini, nur wa kitabum mubin. Yang pertama disebut Allah didatangkan itu, diutus itu, diturunkan itu adalah nur. Siapa nur itu? Itulah Nabi Muhammad. Wa kitabum mubin, apa kitab mubin? Itulah Lauh Mahfuz. Sebagian ulama menafsirkan Lauh Mahfuz. Dialah yang menuliskan segalanya di Lauh Mahfuz. Atau kitab mubin ini juga bisa, kalau di alam dunia ini bisa diartikan Quran. Kitab mubin. Istilah Quran, kitab mubin itu bisa diartikan Quran. Kalau di alam Jabarut ini lebih kepada kitab mubin itu adalah Lauh Mahfuz. Maka nanti ulama tafsir kadang menerjemahkan kitab mubin Quran, kadang menerjemahkannya dengan Lauh Mahfuz. Nur di sini Nur Muhammad atau Nabi Muhammad. Jadi dalil adanya Nur Muhammad ini salah satunya ini yang jelas dari Al-Quran. Qad ja'akum minallah nur. Sungguh telah Allah datangkan kepada kalian nur. Nur Muhammad disebut juga akal. Kenapa? Likaunihi mudrikal lil kulliyat. Karena akal yang bisa mengetahui secara kulli segala-galanya. Jadi ketika Allah mau menurunkan ilmunya kepada makhluknya atau hambanya, Nur Muhammad, maka yang bisa menampung ilmu Allah yang banyak dan luas satu-satunya cuma akal. Kalau bahasa tasawufnya sebenarnya akal ilahi, akal ketuhanan. Bahasa filsafatnya akal tingkat 10. Wah, lihat Ibnu Arabi sebut akal 10. Akal 9, Jibril. Akal 10, akal ketuhanan. Gitu ya. Tapi kalau akal rendah, akal bawah tidak bisa. Jadi akal di sini karena dia mampu menampung ilmu, likaunihi mudrikan, ya. Karena dia mampu mengetahui, kan, menemukan, memahami segala sesuatu. Kemudian beliau katakan lagi, wa qalaman, disebut juga Nur Muhammad itu sebagai pena qalam, likaunihi sababal linaqlil ilmi, karena pena itulah menjadi sebab untuk menukil, menghasilkan ilmu, mentransfer ilmu. Ya, dengan pena tulisan ilmu bisa dipahami, ditransfer ke orang lain. Kama annal qalam sababun naqlil ilmi, sebagaimana pena menjadi sebab untuk menukil, meriwayatkan ilmu, mengambil ilmu fi alam huruf, di alam huruf. Dengan huruf-huruf kita paham ilmunya. Ruh Muhammadi khalasatul al-aqwan. Kemudian beliau katakan, adapun ruh Muhammad itu khalasah al-aqwan. Disebutnya di sini adalah ruh yang paling murni. Ya. Khalasah, jadi kata ikhlas kan al-aqwan. Wa awwalu al-kainat wa asluha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni. Dan dia merupakan makhluk pertama dan asal seluruh makhluk, ya, karena pena itulah yang menuliskan segalanya, maka terjadilah, berjalanlah waktu, terjadilah ruang, terjadilah waktu, berjalanlah kehidupan, karena pena itu yang pertama. Jadi makhluk pertama dan asal seluruh makhluk, inilah yang dikatakan Nabi SAW, aku berasal dari Allah. Maka Muhammad itu disebut nur zati, nur zatnya. Dan orang-orang beriman berasal dari diriku. Wah. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu rahasianya, saya kasih tahu aja rahasianya, karena ngaji, lama ngaji. Nanti kalau kita meninggal, apa yang kita ikuti? Kalau ilmunya bisa saya kasih tahu, tapi kalau caranya, pengenalannya tergantung amal soleh kita. Yang kita ikuti adalah Nur Muhammad kita itu. Kaum mau selamat itu. Saya cerita sedikit lah ya. Jumat kemarin saya di Medan. Ini kisah nyata. Jumat kemarin di Medan, ketua komplek kita itu istrinya sakit bertahun-tahun. 2 bulan terakhir terbaring, dibantu pakai oksigen, nggak bisa ngapa-ngapain. Malam Jumat, ini baru 1 minggu kemarin, ini hari apa nih? Senin ya.
Berarti Jumat kemarinnya, berarti sekitar 10 hari yang lalu. Malam Jumat itu saya habis maghrib, saking lelahnya tidur. Biasanya kalau saya tidur, saya bangun jam 3 atau setengah 4, kemudian Isya dan tahajud gabung, nggak ke masjid saya. Tiduran, kecapean. Nah, tiba-tiba jam 9:30 malam, ketua komplek datang ke rumah. Dia datang ke rumah manggil saya, "Mana Bapak? Mana Ustadz?" Dipanggil, dibangunilah sama anak saya. Saya sambil ngantuk, aduh, maunya besok aja lah, ini udah ngantuk berat gitu kan. Tapi karena mungkin perlu, nggak mungkin, kalau nggak perlu nggak mungkin datang gitu kan. Keluarlah saya. Begitu saya keluar, ketua komplek ini ngomong ke saya, cerita, "Ustadz, saya mohon maaf mengganggu. Sebenarnya ini sangat penting Ustadz." "Apa itu Pak?" "Ya saya kan sebenarnya istri saya sudah lama sakit. Ya sudah sekitar 2 bulan itu hari nggak bisa apa-apa. Sebenarnya kita ingin sehat Ustadz. Tapi kalau memang sudah waktunya, nggak apa-apa. Kami ikhlas. Ibu dipanggil Allah. Jadi mohonlah bantuan Ustadz," katanya. Jadi saya bilang, "Kenapa Bapak datang ke saya?" "Ustadz, saya mohon maaf. Saya mau jujur," katanya. "Tadi saya sholat hajat, saya sudah Isya. Saya sholat, nangis saya mohon petunjuk ke Allah. Setelah saya mohon petunjuk, tiba-tiba saya melihat wajah Ustadz di depan saya terang sekali. Makanya saya langsung datang ke rumah, minta bantuan Ustadz." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam dunia tarekat spiritual, ini namanya tajalli. Allah itu sering mentajallikan sifat af'alnya lewat orang yang kita kenal baik. Jadi ketika Allah mau menolong kita, dia nggak langsung menolong lewat zatnya. Itu jarang-jarang, itulah nggak makom kita itu. Kalau Abah Hanum bilang, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Julaiha, dia sebenarnya punya keinginan, kata Allah dalam Quran. Kemudian, tapi Nabi Yusuf itu melihat burhan. Kepala mata jala burhanan. Ketika dia lihat tajali burhan itu kenyataan peringatan Allah, lalu dia mundur. Jadi itu sejenis burhan di dalam dunia tarekat. Kalau bahasa kita, bapak-bapak yang tidak bertarekat pun nanti, ada satu waktu nanti, ketika bapak melakukan satu urusan, tiba-tiba terpandang dalam hati kita itu anak kita wajahnya. Aku ingat anakku ya. Kan gitu kan. Itu kira-kira gitulah dia. Kalau tak bertarikat. Kalau bertarikat, itu namanya kita diberi amanah oleh Allah untuk membantu. Kenapa? Karena dia mengenal kita mungkin salah satu ustadz di komplek itu, kan begitu. Ini ditunjukkan Allah, minta bantuan sama Ustadz Faisal. Maka pergilah saya sama istri malam Jumat. Kemudian kita doain. Setelah kita doain, doa-doa dari mursyid kita, ada yang mengganggu kita sampai istri sampai muntah lah ya untuk gangguannya. Alhamdulillah malam Jumat itu sampai pagi dia tenang hidupnya, nggak ada gesak-gesuk seperti biasa. Dari mana tahu? Ya dari keluarganya. Besok pagi kita lanjut lagi Bu ya. Iya, besok pagi. Nah, maka besok paginya kita datang lagi, mereka cerita, alhamdulillah tadi malam Ustadz udah tenang Ibu, nggak gini-gini. Paginya kita teleponlah mursyid, konsultasi. Telepon mursyid yang di Medan, kata mursyidnya, sudah. Sebenarnya mursyidnya pingin datang ke situ. Keluarganya pingin kan. Udah Tuan, saya jemput saja, Anda usah. Sudah, Tuan aja yang ngerjain sama istri. Sudah selesai itu, udah bisa mewakili saya. Ya udah, nggak jadi datang. Jadi kita doakanlah dengan petunjuk mursyid-mursyid kita. Nah, di pagi hari itu kita doain. Salah satu mursyid kita ngomong, amalkan ini, insya Allah dalam waktu 30 menit pulang ke Allah Ta'ala. Tidak sampai 30 menit pulang. Maka kita lakukanlah amalan itu. Setelah kita doain, tiba-tiba ibunya memang waktu 30 menit itu mau pulang. Pucat wajahnya, kakinya sudah mulai dingin. Kemudian suaminya mencium kaki istrinya.
Nangis, anak-anaknya sebagian menjerit. Nah, jadi ruhnya itu seperti gak jadi pulang, ketarik lagi, jadi pulang lagi. Sampai salah satu anaknya perempuan ngomong ke istri saya, "Mai, tadi kan ibu udah mau meninggal, kok nggak jadi?" katanya gitu. Jadi masih ada penghalang, belum izin Allah, ya. Lalu istri saya bilang, "Ya sudah, kita tunggu sampai sore, Pak, ya." Saya juga mengatakan, "Kita tunggu 1 jam ini, Pak. Kalau misalnya 1 jam ini nggak pulang, berarti nanti kita tunggu aja." Karena Tuhan saya mengatakan tidak mau dia menyebutkan waktunya. Kalau saya sebutkannya, kita tunggu sampai sore. Maka di sore harinya doa-doa yang tadi kita suruh diamalkan, dan alhamdulillah di sore harinya setelah semua anak cucunya kumpul, barulah dia pulang. Tapi sebelum pulang, waktu ditelepon, kita ditelepon, "Ini bagaimana ini Ustadz, gini. Kemudian petunjuk yang datang ke kolbu kita, ada sesuatu yang masih mengganjal, yang dia inginkan belum dipenuhi, takut dia tidak dipenuhi. Lalu suaminya membisikkanlah, "Istriku, nanti aku tidak akan mengkhianatimu, aku ini." Dia cerita semua. "Aku tak akan mengkhianatimu, aku akan lakukan janji kita." Mau dicerita depan orang ramai waktu malah istilahnya apa istilahnya itu, malam 1, malam 2, malam 3 kan gitu kan, dia cerita di orang ramai, dia bisikin. Setelah itu 20 menit maka pulanglah istrinya kepada Allah. Jadi di alam spiritual, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini termasuk ilmu tinggi lah saya katakan, ya. Tapi sebenarnya saya sampaikan ini untuk supaya kita mengerti, supaya saya tambah yakin dengan ilmu-ilmu yang diajarkan mursyid kita. Jadi ketika dia mau pulang itu, sebenarnya dia mau pulang, tapi dia nggak tahu jalan pulang. Wah, jadi ketika ditanya, "Aku sebenarnya mau pulang, tapi nggak tahu mau kemana pulangnya," katanya. Nggak tahu dia mau pulang kemana. Maka diajarilah sama mursyid begini-begini, baru kita amalkan. Ngajari jalan pulangnya begini. Maka ilmu tarikat nih Pak, kalau di sepanjang pemahaman yang saya dalami, sebenarnya belajar tarikat ini adalah belajar alam ruh. Belajar alam ruh ini termasuk belajar mengerti kita mau pulang kemana kita. Gitu. Karena kita dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan diri. Nah, salah satunya untuk jalan pulang itu, nah inilah bahasanya saya sebut tadi. Ini Nur Muhammadmu. Tunjukkan Nur Muhammadnya. Nih Nur Muhammadmu. Ikut sama ini nanti ya pulang. "Oh iya katanya. Baru dia tenang, nggak gelisah lagi. Ikutilah dia. Karena Nur Muhammad itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya semua. Ya. Maka ada bahasa Quran itu kan ada Rasulun min anfusikum. Sebahagian ulama sufi menafsirkan Rasul di dalam dirimu. Rasul dalam dirimu itu Nur Muhammad itu. Kalau istilah orang lain mungkin ada istilah guru sejati, ada istilah mursyid dalam diri, macam-macam. Itu Nur Muhammad sebenarnya. Kalau dalam bahasa tasawuf tarikatnya. Nah, itulah kelebihannya sebenarnya. Saya sampaikan ini, kita sudah mengalami, kita sudah membuktikan. Kalau kita tidak jalani, kita tidak buktikan, kita tidak akan percaya. Saya juga tidak percaya dulu ilmu ini, karena saya orang syariah. Tapi setelah saya jalani, saya buktikan, saya menjadi percaya. Maka ketika Allah katakan, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajal tidak bisa ditunda. Kalau sudah di sini, Pak, di ujung. Kalau masih belum di sini, masih ditunda lagi. Masih bisa keluar naik dia. Dimohonkan ke Allah. Wah, kadang-kadang kita juga, karena di hadapan kita alami di depan mata kepala kita. Bagaimana kita mau nggak percaya sesuatu yang kita alami? Susah kan kita membantahnya. Kita alami. Nah ini yang kadang-kadang. Tapi ilmu ini memang ilmu bahagian dari ilmu rohani. Ilmu rohani itu sifatnya rahasia sebenarnya. Maka diajarkan oleh orang-orang yang mengalami langsung, berpengalaman dengan mursyid-mursyid terbimbing. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, "Aku dari Allah dan orang beriman berasal dariku." Nah, inilah dia.
Nur Muhammad, nurku itu berasal dari nur zat Allah, dan ruh orang beriman berasal dari nur Muhammad. Artinya kita semua memiliki nur Muhammad dalam diri kita. Ya. Kemudian beliau lagi mengatakan, dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahud dalam bentuk terbaik dan hakiki. Dari nur Muhammad ini dipecah dia, menjadilah seluruh makhluk. Ya. Muhammad adalah nabi bagi seluruh manusia di alam lahud. Jadi nur Muhammad di alam lahud itu yang ada nur Muhammad semua. Ruh dalam bentuk nur Muhammad semua. Alam lahud adalah negeri asal kita. Setelah 4000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad, Allah kemudian menciptakan arash. Baru diciptakan arash. Jadi ruh nur Muhammad itu diciptakan lebih dulu dari arash. Ya memang ya. Kolam pena lebih dulu. Lauh mahfuz baru menciptakan yang lain. Begitu pula seluruh makhluknya diciptakan dari nur Muhammad. Summa ruddatil arwah ila darkil asfal kain a'ni al-jasad. Kama qala Allah Ta'ala summa radana asfala safilin. Kemudian ruh kita, nur Muhammad bersama nur Muhammad kita ini diturunkan ke alam terendah. Maksud saya, kata Pak Syekh, ke dalam jasad-jasad manusia. Itulah yang dimaksud summa radadanahu asfala safilin. Ya. Kita kan makhluk yang paling mulia, ahsan takwin. So baik-baik bentuk nur Muhammad. Kemudian diturunkan ke alam rendah. Ke alam rendah itu apa? Ke jasad. Alam bumi, alam jasad. Nah, jadi alam terendah itu jasad. Proses turunnya ini adalah setelah ruh diciptakan di alam lahud, wilayah ketuhanan, kemudian diturunkan ke alam jabarut, lalu di sana dibalut dengan cahaya jabarut sebagai pakaian antara dua haram. Ya, antara dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk di alam kabir, ruh di lapisan kedua ini disebut dengan ruh sultani. Jadi kalau bahasa beliau, nur Muhammad itu terang sekali. Kemudian ketika mau diturunkan ruh kita itu dibalut dengan lapisan nur cahaya yang lebih lembut, namanya ruh sultani. Sebab Pak, kalau langsung dimasukkan ruh kita ke dalam jasad, jasad kita ini langsung meledak, kebakar. Karena lebih terang dari cahaya matahari. Nah, beliau mengatakan begitu. Ya, ini pengetahuan diperoleh dari spiritual, dari ilham, dari perjalanan spiritual beliau. Walaupun yang ada memang ayat-ayat hadis-hadisnya, sebahagian hadisnya lemah. Karena memang kajian ini kajian lebih dalam ya. Sebenarnya kajian-kajian begini dikhususkan karena tidak semua orang bisa menerimanya. Maka dia tidak disebar luas. Kajian seperti ini sebenarnya tidak sebar luas. Cuman di zaman modern ini, kalau kita lihat YouTube itu, ya Allah, bercampur yang sesat sama yang baik, semuanya ada. Kadang-kadang kita harus pintar-pintar. Kalau nggak ada mursyid, sesat kita, Pak. Ada yang kita tengok tinggi ilmunya, tapi kadang-kadang ada bahagian yang sesat pemahamannya. Apa arti Yahudi, Nasrani? Yahudi itu orang yang mendapat hidayah, Nasrani orang yang mendapat pertolongan Allah. Nah, dibahasakannya dengan begitu. Sesat kita dibuatnya kan. Jadi kita harus menjadi orang Yahudi lah jadinya kan. Ada yang seperti itu. Itu bertarikat juga orangnya. Harus pandai-pandai kita memilah. Maka diperlukan kita punya mursyid sebenarnya untuk supaya selamat. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diturunkan ke alam malakut dan dibalut dengan cahaya malakut. Maka ruh kita ini, Pak, dia 4 lapis. Lapisan jabarut, cahayanya jabarut. Maka nanti kalau kita mau sempurna, memang kita kembali ke nur Muhammad itu, lapisan paling terang. Itulah yang paling dekat dengan wilayah lahut ketuhanan. Ya. Kalau ruh jismani kita itu mengalir di diri kita, itulah yang membuat kita bisa merasa. Coba rasakan ruangan ini. Apa rasanya? Dingin. Dingin kan? Yang merasakan dingin ruangan ini siapa? Coba kita ambil secara logiknya. Yang merasakan ruangan ingin dingin, siapa yang merasakan? Jasad atau ruh jasmani? Ruh jismani. Kalau Syekh Abdul Qarjani mengatakan yang merasakan dingin ini ruh jismani. Ya, yang membuat kita merasa dingin dalam ilmu tasawuf. Mau kita buktikan? Sederhana. Coba letakkan di sini mayat, dada ruhnya.
Terasa dingin nggak sama dia? Nggak terasa kan? Berarti bukan jasad kan yang ngerasain dingin? Yang membuat kita bisa merasa itu ruh. Dan yang membuat kita merasa alam nyata, itu namanya alam nasut, itu ruh jismani yang mengalir di ruang edar, aliran darah kita ini. Itu ruh paling luar namanya. Itulah pakaian ruh paling luar. Beliau menyebut istilahnya dengan ruh jismani. Itu pakaian ruh paling luar. Nah, jadi ruh itu ada pakaiannya. Pakaiannya cahaya. Itu ruh jismani. Nah, apa bedanya rasa dingin? Nah, coba ingat-ingat dulu waktu anaknya meninggal, waktu istrinya meninggal, kalau udah meninggal, atau waktu orang tua kita meninggal. Ingat-ingat, sedih nggak terasa? Sedih ya, ya Allah, sedih rasanya. Rasa sedih itu yang merasakan rasa sedih siapa? Apakah ruh jismani? Atau bukan? Ternyata bukan. Kenapa? Kalau ruh jismani dia terasa di jasmani ini, seperti di jasmani, ruang edarnya di sini. Tapi kalau meninggal orang tua kita, anak kita sakit, kita sedih, itu yang merasakan di kolbu, namanya ruhani, sayroni rawani. Sudah masuk kemari, beda, letaknya beda, koneksinya beda. Ya kalau kita sedih kan nggak ada orang bilang, kayaknya sedih kali jasadku ini, sedih kali tanganku ini, nggak ada kan. Tapi kalau dingin kali badanku, dingin kali tanganku, benar? Nah, itu ruh jismani, larinya ke badan. Tapi nggak ada orang ngomong sedih kali badanku ini melihat orang tuaku meninggal. Mana ada begitu? Sedih kali hatiku. Berarti tempat ruh ruhani, sayroni rawani itu namanya di hati. Kalau lapis 2. Di atasnya ada lagi nanti. Nah, itu namanya ruh sultani. Itulah ikhlas, sabar, ikhlas. Makanya kalau kita menjadi orang yang sabar, kita harus naik ruhaninya, naik ke lapisan ruh sultani. Mau jadi orang ikhlas, naik. Mau khusyuk sholatnya, naik. Jangan ke ruh jismani. Kalau ruh jismani kita gampang terganggu, nggak bisa khusyuk sholatnya. Nah, maka kalau latihan khusyuk itu kita sudah itu perpindahan kita antara ruh jismani ke ruhani ke sultani. Inilah yang dipelajari dalam ilmu tasawuf sebenarnya, tarikat. Makanya kita dibiasakan, ibaratnya dibiasakan apa? Dibiasakan zikirnya bentuknya munajat, bentuknya seperti meditasi, munajat, tenang. Karena kita mau menghidupkan ruh sultan itu, mau nyampai. Ya. Jadi ketenangan ruh jismani kan suka gusak-gusuk dia kan. Kalau ruh sultan nggak tenang. Karena semakin kita halus rasanya, semakin dekat dengan Allah. Maka untuk memahami ketuhanan, memahami ruh itu lewat rasa. Karena di ruh itu ditempelkan Allah rasa. Sumber rasa itu, itulah ruh Nur Muhammad tadi. Dari situlah muncul nanti rasa. Ya, rasa ikhlas, tenang, naik lagi ke atas, ke permukaan, muncul rasa sedih, itu ke kolbu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir ini dan penjelasan dari mursyid-mursyid kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menciptakan jasad-jasad sebagaimana firman Allah, dari bumi tanah itu kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Setelah tercipta jasad, Allah memerintahkan ruh di alam mulki tadi masuk ke dalam jasad kita. Dan ruh pun masuk ke dalamnya. Aku tiupkan ruhku, ruh ciptaanku dariku. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah dibalut tadi ruh, barulah diperintahkan masuk ke dalam jasad. Terhubunglah dia. Terhubunglah ruh jismani, aliran darah kita. Ya, terhubung dia, menempati. Kemudian ruh yang paling dalam, ada yang tempatnya di hati, ruh ruhani, ada yang tempatnya di mata hati, semakin halus. Maka ruh ini sebenarnya Pak, dia menyimpan rahasia alam semesta. Jadi Bapak kalau melihat isi alam semesta sana, masuk ke dalam ruhnya. Karena Nur Muhammad dulu itu yang Lauh Mahfuz itu yang menciptakan
Darinya lah diciptakan aras apa semua, ikan Nur Muhammad. Dia merekam. Lalu Lauh Mahfuz itu semuanya ada. Lauh Mahfuz itu yang menuliskannya pena Nur Muhammad isinya. Maka Nur Muhammad kita itu menyimpan semua ilmu, pengetahuan alam semesta. Maka kalau kita mau mengetahui seluruh alam semesta itu nggak perlu kita terbang ke langit pakai ruh, masuk ke kedalaman ruh kita. Itu tersimpan semua dalam rekamannya. Nah, itulah ilmunya. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, saya kira itu saja dulu pengantarnya untuk kenal diri ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau tanya Pak, silakan. Jarang-jarang ngaji kayak gini kan ilmunya kan? Karena ini termasuk berat. Kadang nggak berani orang cerita gini Pak. Tapi kadang kalau nggak cerita gini, saya kadang khawatir di internet banyak entah apa diajarkan orang. Kadang-kadang nyeneh lagi kan alam-alam seperti rohani.